sampai ketika panjenengan mengkaji materi ini adalah panjenengan meyakini pentingnya dakwah pemahaman. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian mengerti metode dakwah pemahaman, kemudian terdorong untuk berkomitmen berdakwah. Jadi saya ingatkan kembali, ngumpulnya kita di Subulus Salam ini adalah untuk menguatkan azam pada diri kita bahwa kita adalah seorang pengemban dakwah. Dakwah yang wajib bagi kita itu kemudian harus teraplikasi di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi dan mengikrarkan diri kita sebagai seorang pengemban dakwah Islam. Harisan aminan, seorang pengemban dakwah yang lurus dan kemudian yang amanah. Baik, saya masuk ke materi. Pengertian, pemahaman, dan urgensinya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, Islam itu tidak cukup untuk diketahui, tapi harus difahami. Jadi Islam itu bukan sekedar pengetahuan atau maklumat, bukan sekedar informasi, tetapi ajarannya harus kemudian difahami. Jadi ajaran-ajaran syariat Islam itu adalah ajaran-ajaran aplikatif. Dia harus teraplikasi. Dia bukan sekedar maklumat yang kemudian setelah kita ketahui selesai. Tidak. Islam itu seluruh ajarannya, seluruh syariatnya itu aplikatif. Ilmu terapan, bukan ilmu teori. Artinya, makanya kemudian kemarin berkali-kali saya singgung, ketika kemudian keimanan, kemudian Allah mewajibkan, Kanjeng Nabi mewajibkan mencari ilmu, kemudian dapat ilmu, yang selanjutnya adalah amal sholih. Itu menjadi runtutan yang harus dan wajib kita jalankan. Jadi ketika kita sudah beriman, Allah dan Rasulnya mewajibkan mencari ilmu, lalu ketika sudah mendapatkan ilmu, itu untuk beramal. Untuk beramal sholih. Ini yang kemudian dimaksud bahwa Islam itu bukan sekedar sesuatu yang hanya boleh diketahui. Oh iya, aku ngerti sholat lima waktu itu wajib. Sudah selesai tapi kemudian nggak mau sholat. Tidak bisa begitu. Iya, saya tahu riba itu haram, tapi kemudian ya apa daya saya butuh. Kemudian saya lakukan itu. Itu nggak bisa begitu. Kemarin sudah kita pelajari tentang karakter, tentang saksiyah kepribadian Islam. Antara ilmu dengan amal harus berjalan berdampingan, harus berbanding lurus. Ketika pengetahuan kita mengatakan hukum sesuatu itu haram, maka aplikasi dari tindakan kita harus ditinggalkan. Ketika kemudian kita memahami suatu aktivitas atau suatu benda itu halal, maka kemudian praktek yang kita lakukan ya sudah dikerjakan dan tidak ada masalah. Jadi itu yang kemudian harus dipahami. Islam itu bukan sekedar ilmu teori. Saya tahu nutup aurat itu wajib, tapi kan Indonesia tropis, tapi kan Indonesia hawanya panas. Kalau kemudian saya harus menutup aurat, sumuk. Ya kalau ustadz-ustadz yang lain akan mengatakan, banyak kemudian mengatakan ya lebih baik sumuk di dunia daripada besok di akhirat. Ya betul, tidak ada salahnya juga. Loh, tempat kemaksiatan itu selalu jatuhnya neraka. Karena maksiat itu ketemunya dosa, dosa itu tempatnya di neraka dibakarnya. Dan siksa Allah itu, siksa yang namanya neraka itu kalau Allah sudah marah itu sudah nggak punya ampun. Jadi Allah itu ya maha tega, maha tegas. Terus enggak. Ya Allah satu sisi maha pengasih dan penyayang. Tapi ketika Allah disakiti, ya Allah juga tidak akan pernah kemudian eman-eman untuk memberikan hukuman. Makanya hukuman yang hudud atau hukuman pasti yang datang langsung dari Allah itu mengerikan semua. Pencuri potong tangan, itu kan mengerikan. Zina mukson rajam, zina ghairu mukson jilid. Itu mengerikan semua. Ahlul maksiat atau kemudian kafir, musyrikin dan sebagainya neraka. Apa gambaran neraka? Dibakar selama-lamanya. Dibakar itu selama-lamanya. Enggak ada batasnya, itu selama-lamanya. Jadi hidup yang 7 tahun, sekitar 70 tahun, rata-rata orang sekarang usianya 70 tahun, hidup di dunia yang 70 tahun, itu balasannya itu selama-lamanya. Entah bahagia selama-lamanya di surga, atau tersiksa selama-lamanya di neraka. Hanya orang gila
Orang yang nggak waras dan nggak punya akal, dia mau kemudian menukar 70 tahun, itu kemudian dia kepengen senang-senang semua di 70 tahun, tapi kemudian di akhirat dia akan tersiksa selama-lamanya, itu hanya orang gila. Iya kan? Kita nih misalnya, kita harus belajar selama 3 tahun, terus kemudian ada jaminan setelah 3 tahun itu, misalnya kuliah di ikatan dinas gitu. Kita harus taat dengan aturan ikatan dinas waktu kita sekolah, misalnya 3 tahun sampai 4 tahun. Tapi setelah itu ada jaminan bagi kita langsung mendapat pekerjaan, kita langsung punya gaji yang besar, kita langsung punya jabatan yang mentereng. Kita akan lebih milih bersabar 4 tahun itu, lalu kemudian memastikan waktu selanjutnya bahagia, atau kemudian saya cari kuliah yang biasa-biasa aja, yang tidak punya kepastian di masa yang akan datang. Bagi orang yang waras, dia akan memilih untuk sabar di waktu yang hanya sekedar 3 tahun, 4 tahun, tapi memastikan waktu selanjutnya bahagia. Dan itulah hidup di dunia. Hidup di dunia itu pasti berakhir, kita itu tahu. Hidup di dunia itu pasti berakhir. Dan kita tahu hidup di akhirat itu tidak ada akhirnya. Abadan. Selama-lamanya. Allah yang kemudian mengatakan innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka orang-orang yang terbaik. Dan mereka akan tinggal di dalam surga Aden khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Itu Allah yang ngomong, bukan saya, bukan. Itu Allah yang ngomong. Tapi kalau Allah mengancam tentang orang-orang yang ahlul maksiat, itu finnar fi jahannam khalidina fiha, tidak ada abadannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin nafina ri jahannam khalidina fiha. Titik. Enggak ada abadan. Karena apa? Masih ada kesempatan ampunan dari Allah. Betapa murahnya Allah itu. Itu Allah tujukan, yuk kafir, tapi ketika pada saat dia syakaratul maut, dia taubat, itu dicabut seluruh kekafirannya. Itu dihilangkan seluruh dosa kekafirannya. Hanya ketika syakaratul maut kemudian dia masuk Islam, ya sudah, itu kekafiran, dosa kekafirannya itu bisa terhapus. Maka ketika Allah kan mengatakan di dalam Quran surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin nafi nari jahannam khalidina fiha. Enggak ada abadan di situ. Tapi ketika bercerita tentang surga, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Surga itu selamanya, neraka itu memang enggak selamanya. Tapi kan enggak ada yang berpikir masuk neraka ora ketang sedina ora apa-apa, karena kan enggak mungkin. Iya kan? Kalau kita kemudian, yes, siapa sing kepengin mlebu swarga, wis mesti mlebu swarga. Tapi mampir neraka, siapa sing gelem? Karena Rasul sendiri mengatakan, Allah sendiri mengatakan bahwa siksanya Allah di neraka itu siksa yang tidak pernah bisa dibayangkan rasa sakitnya oleh manusia ketika dia masih hidup. Kita membayangkan rasa yang paling pedih itu kulitnya diklebet, digebyur banyu uyah. Itu sangat menyakitkan, disayat-sayat itu sangat menyakit. Ketika itu masih kebayang, siksa neraka itu jauh lebih pedih daripada itu. Siksa di neraka itu adalah siksa yang tidak pernah bisa dibayangkan kepedihannya oleh manusia selama dia masih hidup. Jadi ketika kita masih membayangkan siksa yang sangat pedih itu bisa bagaimana dan itu masih kebayang, maka siksa neraka itu jauh lebih pedih daripada itu. Dan kenikmatan di surga itu juga sebuah kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh seorang manusia ketika dia membayangkan sebuah kenikmatan waktu dia hidup. Janjane fair Allah itu. Kalau ngasih kasih sayang ya totalitas semuanya diberikan sama Allah.
Tapi kalau mau nyiksa juga totalitas. Kita tinggal choice, kita tinggal milih. Dikasih akal itu milih. Mau dimanjakan sama Allah atau mau disiksa sama Allah. Itulah Allah. Fair. Enak hidup bareng lobby sama Allah itu enak. Karena Allah juga nggak butuh kita gitu loh. Atasan terhadap bawahan, lobby-lobbyan itu masih ada nyang-nyangannya ya. Karena atasan itu tetap butuh bawahan. Dia nggak mungkin akan sukses ketika bawahannya nggak ada yang mau kerja, itu nggak mungkin. Tapi kalau sama Allah, itu Allah tuh nggak butuh kita. Allah tuh akan tetap jadi Tuhan walaupun kita nggak ada yang sholat. Apa Allah kemudian nggak jadi Tuhan kalau kemudian semua nggak sholat? Nggak ada ruginya. Dan Allah itu kan mengatakan gitu, barang siapa yang kemudian mau menukar hidupnya untuk menjalani ketaatan, Allah akan membeli itu semua. Siapa yang ngutangi Allah gitu, ngutangi Allah dengan apapun, dengan hartanya untuk infak sedekah, dengan tenaganya untuk beramal salih, dengan pikirannya untuk mencetuskan ide-ide kesalihan, itu Allah akan tukar dengan surga. Memang tubuh kita dari siapa? Dari Allah. Tapi ketika kita menggunakan tubuh yang dari Allah ini untuk menjalankan ketaatan, Allah ngasih balasan. Kita tuh nggak modal. Bisnis sama Allah itu bisnis yang pasti menguntungkan. Nggak mungkin rugi. Wong kita nggak modal, dimodali sama Allah dengan tubuh, dimodali sama Allah dengan fasilitas, dimodali sama Allah dengan segala-galanya. Ketika itu semua kita gunakan untuk ketaatan, dikasih balasan dengan kebahagiaan. Kita tuh kalau mau bisnis itu, kan kita butuh modal, nyari modal, utang dan sebagainya. Sudah begitu kemudian belum tentu untung, belum tentu berhasil, ada kemungkinan rugi dan sebagainya. Itu pun kita lakukan loh. Kita mau ngutang, kita mau kemudian berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Yang belum pasti untung, masih besar kemungkinan rugi, masih besar kemungkinan pailit. Itu pun kita lakukan. Sedangkan ini bisnis sama Allah yang gak modal apapun. Otak, akal dikasih sama Allah, badan sehat dikasih sama Allah, hari-hari yang begitu indah dikasih sama Allah, fasilitas kehidupan dikasih sama Allah. Lalu kemudian itu kita gunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan dijanjikan surga oleh Allah, masih nggak mau. Itu sebabnya Allah tuh punya siksa yang namanya neraka. Wong kowe tak modali, kowe tak wae kabeh gratisan kabeh, gak tak kon bayar, minta kon kuwi sing tak fasilitaskan ke kamu itu gunakan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepadaku. Gak dilakoni, nesu. Wong jenengan ngekeki motor ning anake, ngekeki sangu ning anake, ngekeki pulsa ning anake, dienggo maksiat tang anake, gek kaya ngopo rasane? Keplak iku anak. Ning tenan. Wong kita saja yang memberikan fasilitas secara luar biasa kepada anak-anak kita, lalu digunakan oleh dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, juwengkel gak karu-karuan. Allah itu maha jengkel. Kita iso tegel ngeplak bocah, Allah itu maha tegel. Itu loh. Itu yang saya maksud. Nanti sampai pada namanya dakwah pemahaman. Dakwah pemahaman ya kayak gini, ngajak jenengan berpikir keras supaya apa? Orang ngerti, paham. Karena kalau sekedar ngerti, wangel omong-omongannya. Sombong, nek wong wis gugur. Wong sombong itu orang yang hanya levelnya sampai pada dia ngerti. Enggak paham. Kalau dia paham, ukara Jawa kudune makin pinter, makin tua, makin dengkul. Wis kuwi ilmu pari iku wis paten. Dan itu benar. Karena apa? Dia sampai paham. Dia berisi betul gitu loh. Ning nek guru ngerti, wong guru ngerti ning ngerti tok tapi gak paham, wis genah dadi wong sombong, wis tak pastikan itu. Orang sombong itu orang yang cuma ngerti banyak ilmu tapi gak paham sama sekali sama ilmu.
Itu implikasi dari kemudian wis ketok. Jadi jenengan nek ketemu wong rodok sombong sithik wis levelnya lagi ngerti. Wis blas. Belum paham ya. Iya, karena belum paham. Kemudian pengetahuan itu tidak cukup untuk mempengaruhi perilaku manusia. Beda halnya dengan pemahaman. Nek pemahaman itu contohnya begini. Kula nek jenengan misalnya ketemu wong sing blas mboten kenal, sing blas mboten paham terhadap orang itu, apa sikap kita terhadap orang itu? Biasa wae, kan beda. Kan biasa saja ketemu wong sing ora kenal ya biasa salaman biasa kan begitu ya. Kita nggak punya tendensi apapun, kita nggak punya prasangka apapun. Tapi kalau kita ngerti dan paham tentang si A, ini adalah orang baik, orang solih, orang yang patut kemudian dijadikan teladan. Apa sikap kita ketika ketemu orang seperti ini? Kita akan sungkan, kita akan menghormati. Tingkah laku kita beda kan dengan orang yang kita nggak ngerti tentang dia sama sekali. Terus kemudian ketika kita ketemu dengan orang yang kita pahami dia jahat, dia jelek, dia buruk, dia membawa keburukan untuk kita, apa yang kemudian kita akan lakukan? Kita menghindari. Lihat, pemahaman itu sangat berpengaruh kepada tingkah laku. Ketika kita nggak mengerti pemahaman, kita ketika nggak paham dengan seseorang, ya kita nggak punya tendensi apapun. Tapi ketika kita paham dia orang baik, maka kita akan senang berinteraksi dengan dia. Dan begitu pula ketika kita tahu dan paham tentang seseorang dia buruk untuk kita, maka kita akan menjauhi. Lihat, perilakunya mendekat, tidak punya tendensi dan menjauh. Itu perilaku. Itu muncul dari apa? Dari pemahaman. Karena kita sudah paham betul, ini orang nggak baik buat saya. Aku nek cedak-cedak itu mau alamat. Apa yang kita lakukan? Menjauhi. Karena kemudian pengetahuan itu nggak cukup, banyak bu. Contohnya misalnya jenengan takoni ya, nek ora percaya jenengan takoni. Wong-wong sing kecekel korupsi oleh KPK, TKI, Pak jane jenengan ki ngerti ora nek korupsi ki welek? Ngerti. Kan? Iya, karena pengetahuan atau sekedar rasa tahu, rasa ngerti gak bakal ngefek terhadap tingkah laku babar blas mawiyo. Ya, karena apa? Sekedar ngerti. Yakin nih kalau sing padha korupsi ketakoni hukum korupsi itu apa? Haram. Gedaan kena ya. Nek ana sing ya kan? Mereka ngerti, mereka tahu, tapi mereka tidak paham atas konsekuensi dari keharaman korupsi, atas konsekuensi dari keharaman tindakan-tindakan yang kemudian mereka lakukan. Mereka cuma ngerti. Dan itu bedanya, orang yang ngerti itu justru orang yang kemudian banyak melakukan pelanggaran. Levelnya karena cuma ngerti. Nek wong gak ngerti ku malah gak maksiat. Tenan, wong ora ngerti. Iya kan? Gak dihitung maksiat sama Allah. Kapan orang itu kemudian dihitung maksiat? Ketika dia ngerti hukumnya, dia kemudian melakukan pelanggaran. Iya kan? Iya. Sampai level ngerti. Jadi dihitung maksiat itu ya ketika dia sudah ngerti tentang status hukum sebuah perbuatan, tapi kemudian dia nekat untuk melakukannya. Itu kemudian namanya kemaksiatan. Nek wong sing gak ngerti dari suku pedalaman sana sing ora tau nyandak pengajian, mbok wudobrah iki ya ora apa-apa, gak ngerti hukum aurat. Makanya apa? Anak kecil yang belum memiliki pemahaman, kalau jenengan gletakno bocah bayi, gletakani sogi lilin urupne. Apa sing dimek? Dicandak karena apa? Ya gak paham dia nek panas dimek panas ki yo. Ya dimek. Jenengan gletakne bocah cilik jejeri sendal kotor. Dilakoni apa? Dimek dicokot. Karena apa ya gak dong. Ngono diseneni. Dia bocah gak dong diseneni yo. Diulang amun diseneni ya.
Bocah niku nek dereng dom niku diulang mboten diseneng. Itu yang kemudian, itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika beliau dakwah di Thaif, dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian beliau bersembunyi di sebuah kebun. Didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, mbok donga. Itu diprovokasi sama Jibril. Malaikat juga bisa memprovokasi. Malaikat ki duwe tendensi. Lho iya, Kanjeng Nabi itu dakwah di Thaif, dilempari batu sama warga Thaif. Sampai berdarah-darah. Kemudian bersembunyi di sebuah kebun, diparani sama malaikat Jibril. Ya Muhammad, donga ning Gusti Allah. Mintalah sama Allah untuk kemudian membinasakan Thaif. Kongkon mintalah sama Allah suruh kemudian menjatuhkan itu gunung Uhud di atas Thaif hingga mati seluruh masyarakat Thaif. Apa kata Muhammad? Ojo ya Jibril. Mereka tuh melempari aku dan mengusirku dari mereka karena mereka belum paham tentang apa yang aku bangun. Itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Jenengan dakwai tanggane diomong pisan kesok. Wah, jian. Bu, jenengan urung dibalani watu tekan getiyen urung tau didoni ya nang tanggane. Kanjeng Nabi tahu. Kanjeng Nabi kok ora ngerti diomong ning tanggane, diidoni dibalang tahi ku yo Kanjeng Nabi tahu. Jenengan tahu diidoni tanggane? Enggak, ngono kesuwan baper jenengan. Ya, wah jadi kon melu Kanjeng Nabi kayak ngono. Jadi kemudian kalau kita dakwah diomong, lagi diomong cuwil wae ora cara iku. Cuwil wae ora itu. Jadi Kanjeng Nabi sing sampai diidoni sampai dibalangi watu getian. Iku sampai gregetan itu malaikat Jibril. Wah kene jenengan donga kayak gunung Uhud kon junjung tak junjung ning aku, tak bruk ning dhuwur Thaif mati kabeh. Itu mudah bagi Jibril. Tapi apa jawaban Kanjeng Nabi? Ojo ngono. Mereka tuh berbuat seperti ini, mengusirku dan melempariku seperti ini karena mereka belum paham dengan apa yang aku bangun. Jadi nek Kanjeng Nabi mutungan kaya njukul jenengan. Lah ampun urusane mati kabeh wong ya. Itu yang dicontohkan. Makanya kemudian ilmu yang tidak dimiliki oleh nabi lain dan hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi itu ilmu belas kasih, itu ilmu kasih sayang, itu tidak dimiliki oleh nabi yang lain dan hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Liyo Nabi Lut dakwah gak ditampa, apa? Pateni kabeh ya Allah. Ngono. Nabi Nuh dakwah gak ditampa. Dongane apa pateni kabeh ya Allah? Gak wis dakwah wong kaya ngene. Dipateni dibanjiri pateni kabeh sama Allah. Lah wong sing donga Kanjeng wong sing donga Nabi. Lah nggih. Nabi Musa ya wis pengikutnya Fir'aun dipateni kabeh sama Allah. Oke, ajaran yang tidak dimiliki oleh nabi lain dan itu hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi, itu kesabaran dan kasih sayang. Gak ono liyane. Nah, ketika kita menjadi umat Kanjeng Nabi, kita menjadi umat Muhammad yang mengakui dan kepengin diakui oleh Kanjeng Nabi. Ya mbok sabar, mbok sayang ngono lho karo kancane, karo tanggane, karo dulure. Mboten jotrakan terus, mboten kemudian kerengan ae. Mboten ngaten niku. Sora Kanjeng Nabi babar blas nek niku. Niku sing jenengane ngaku-ngaku niku. Koyo soleh-soleh dhewe. Sing kula nek soleh. Jadi kemudian sudah kita tuh dituntutnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jenengane lomba, harus niku mlayune gandeng ngetan yo ngetan kabeh. Lomba kok lomba melayu, stare di sini, finishnya neng kono kok ono sing mlayu ngulon rono ae. Kesasar gak tekan finish yakin. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya sudah. Metode dakwahnya toh silahkan lah. Jenengan yakin nek lomba melayu jenengan nelikung kancane, yakin didiskualifikasi. Ora mungkin ono tekan finish buantere kaya apa? Mesti didiskualifikasi asal apa? Nyerimpung kancane. Nah, nggih, wis dakwah beda-beda harokae, beda-beda organisasine. Wis balapan mlayu ae ning jalure dhewe-dhewe. Gak usah tikung-tikungan wis gak usah.
Mboten enten faedahe babar belas mawon. Wis kancane gedubruk ambruk lara kabeh, jenengan didiskualifikasi juga ora tekan finish. Muspro kabeh. Ini yang kemudian maka kemudian dakwah yang harus dilakukan, jenengan mau metode dengan cara ada organisasi dakwah yang fokus pada aktivitas-aktivitas sosial, ya sembuh bagi-bagi sedekah dan apapun, oke fine. Tapi setelah kemudian jenengan bagi-bagi, fahamkan mereka. Jangan kemudian berhenti asal jenengan wis bagi wis rampung, mboten saged. Mboten saged. Aja tiru-tiru wong sebelah wong Kristen ngono ya. Bagi-bagi sembako kon mlebu. Mboten kabeh niku carane. Kanjeng Nabi niku ngajari dakwah niku memahamkan orang. Lah niku wau dibalangi teng Thaif ngene Jibril sing jengkel Jibril. Niku jawabane Kanjeng Nabi wong mereka itu belum paham benar. Makanya dakwah itu harus pemahaman. Dakwah pemahaman itu ngajak wong mikir. Itu yang kemudian namanya dakwah pemahaman di sini. Kemudian yang ketiga, pemahaman itu mengaitkan pengetahuan atau informasi dengan fakta yang ada sehingga kita itu ngeklik begitu loh. Nyambung. Mboten kaya bocah pondok sakniki guys, ya temenan niku nek kula anake kula mondok. Wah, anake nek pondok soleh-soleh ora karu-karuan, metu ning njupuk bingung. Bingung, wong kula mau bingung. Lah nggih, kula niku nate nggih, nika putrane kula sing iki kula beto. Saya ketika jenguk ke pondok, tak jenguk ke pondok. Kata Pak Kiai, nek pas dijenguk niku digawe seneng. Monggo digawe seneng dicek jalan-jalan. Wis temenan tak cek jalan-jalan. Tak cek jalan-jalan nang pasar pagi waktu itu di Semarang ke pasar pagi. Oh jenengane Car Free Day, jenengane pasar pagi. Itu kan lek lambe gak karu-karuan. Waduh ya Allah anak dia lagi tak pondoke kek golek niku. Kelingan Imam Syafi'i ku hafal Quran begitu lihat betisnya perempuan iku hilang kabeh hafalane. Kok batan aku urus itu apa lagi Gus Gur. Kadene golek nggih. Saya itu kan begitu pikirannya. Gak sih itu tak ajak ke Car Free Day gak jadi tak ajak ke pasar pagi, tak enggoke wis mangan ning warung ae, sarapan bareng. Lah kula wangsul teng pondok, kula cerita teng Pak Kiai, kula niku kados niki wow. Malah gini kok Pak Kiai ini gimana kok salah jenengan. Salah dalam mengaplikasikan. Biarkan dia melihat fakta kehidupan di masyarakat. Supaya apa? Supaya dia ngerti ilmunya yang dia dapat di pondok itu buat apa. Begitu. Jenengan ojo mikir sing elek kedaden Gusti Allah sesuai dengan prasangka Anda. Jenengan biasa kondo dengan anake begitu lihat suatu fenomena jelaskan kepada anak, bantu dia untuk menyambungkan antara ilmu yang dia dapatkan di pondok untuk menghukumi fakta yang dia lihat di masyarakat. Supaya apa? Supaya dia tahu nanti dia harus berperan di mana. Ini akhirnya kalau gini kalau bingung jemput jare kon nyenengke tak senengke tak ajak jalan-jalan. Begitu tekan gone wah ngene iki gak dadi. Seneng bapake ngoten arek. Lah nggih terus ya akhirnya kemudian tak uzlahkan begitu ya. Terus tak bawa naik ke nggih tak bawa kemana ke warung makan semus mangan baik. Ngono mangan sak bunyi. Biasa ning pondok among-among wis nang warung makan mangan dhewe. Ujarku akhirnya saya alihkan. Ya, ternyata sama Pak Kiainya jenengan Claire. Claire ini apa? Nanti dia jadi enggak klik antara ilmu yang dia pelajari sesuk nang masyarakat diundhekne gak diperkenalkan dengan fakta masyarakat sekarang. Kita itu memperlihatkan seperti itu bukan untuk memperlihatkan mengasah syahwatnya. Kita itu untuk kemudian memahamkan ini loh ketidaksesuaian antara aturan dari Allah yang kamu pelajari di pondok dengan aplikasi di tengah masyarakat di mana kamu akan hidup pada saatnya nanti. Sehingga kemudian apa? Dia ngerti, dia klik. Sehingga dia paham, aku ki belajar tentang aurat ki nggo ngopo. Itu dia klik. Karena ketika dia tidak memahami itu, dia terjun di tengah masyarakat tanpa ilmu tentang aurat, bablas. Wis mesti ketularan misalnya mungkin ora. Tapi ketika dia punya ilmu tentang pemahaman aurat, lalu dia melihat di tengah masyarakat seperti itu, dia akan mampu, oh ini loh godaannya ketika aku tidak ngaji dan tidak tahu ilmu tentang aurat, aku akan terikut oleh mereka.
hingga aku tidak ngerti batasan aurat, hingga aku akan enjoy dengan begitu. Kulo mau nih gitu, kulo mau nih kemudian anakku ya eman-eman. Kulo kelingan Imam Syafi'i ngono ya, apal Al-Qur'an 30 juz. Weruh kempole wong wadok pisan e, ilang kabeh. Anakku urung sido apal kok. Kayak weruh, apa sing ketinggalan gitu. Itu yang kemudian dan ternyata yang membuat saya beda dengan makanya saya memondokkan anak saya di Pak Kiai ini itu kayak gitu. Nasihatnya itu nggak muluk-muluk, nggak kemudian apa sederhana tapi membuat saya oh gitu. Dan bersinergi dengan pondok itu kemudian bisa terjadi. Kemudian yang keempat, jika ada informasi yang belum berpengaruh pada perilaku manusia, maka informasi itu masih sebatas informasi, belum berubah menjadi pemahaman. Jadi apa yang orang pahami itulah yang akan membentuk perilaku. Itu kaidah fikihnya begitu. Jadi pemahaman itulah yang akan mempengaruhi tingkah laku. Wong jenengan arep ngubah wong dengan maksa dia kontak darus, dicek terus pun tak darus dereng pun salat duha dereng pun tahajud dereng gugai wong lah blanggrah. Kuwi nek jenengan ora dipahami, mereka akan terpaksa dan mereka enggak akan menikmati itu semua. Makanya kula pun tahu pondok nggih, teng forum niki kula pun tahu pondok. Kula mboten repot, jenengan kan gawe rundown kegiatan tiap hari kula mboten ngecek. Bukan karena saya enggak mau ngecek, tapi bagi saya ketika panjenengan paham tentang itu semua, jenengan mlaku dhewe gak usah tak kongkon. Males kula ngongkon jenengan. Sopo aku yo kan begitu nggih. Jenengan arep tak WA-ni terus jenengan mesti sebel, malah nomorku diblokir ora apa bisa. Dan nggih kan males kula wis nek urusan model ngoten niku wis bebol kula. Aku di malaikat iki. Lah nggih, akhirnya jenuh ya. Mandeng ngajine kula sing tobat. Wah, Ustaz e bawel ora karu-karuan ya. Kula sebeten. Sing penting kula ngajak jenengan paham hubungan panjenengan dengan Allah, tentang kehambaan kita dengan Allah, tentang kewajiban mau dilakoni jenengan milih. Kula wajib padha-padha hukumnya wajib kula nggih kalih jenengan. Tapi kemudian waktu kita berbeda, aktivitas kita berbeda, selone waktu kita benten. Kula nek kudu madani jenengan padha kalih kula ora rusak kabeh. Kula nggih moh dikon padha kalih jenengan kula kok maksud jenengan padha kalih kula. Tidak manusiawi, secara berdakwah ya tidak manusiawi kali. Jadi ya kemudian yang penting saya berhasil memahamkan panjenengan melaku dewi-dewi. Dari situlah jenengan akan belajar nanti berhadapan sama Allah. Kula moh ngancani jenengan berhadapan kali Gusti Allah. Moh pokoknya. Niki contoh ya. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian ya tadi saya sudah contohkan tentang anak kecil dijengi korek apa dijengi lilin ngono wis ngerti. Ya geni ngono ya dimen. Bagi kita yang sudah paham, iso ora kan begitu. Bagi kita yang sudah paham yang namanya api itu panas, kan nggih mboten weruh lilin murup kemudian dimek ngono kan nggih mboten. Asale napa? Asale paham. Lah nek bocah cilik mboten paham, dikandani nggih. Dikandani. Dek, panas. Kan terus dadi ngerti kan? Wong berdikandani panas, tapi napa terus mboten wani ngemek? Mboten. Asale napa? Gak ngerti sing jenengane panas apa? Jajal dhisik. Jret. Ger panas melepuh ngoten ger nembe mari. Yang namanya paham itu, maklumat dan ilmu itu masuk, faktanya terindra, bertau ngemek panas itu fakta. Informasi memang wis dikandani nek jenenge geni Pak. Itu namanya paham. Nah, itu yang kemarin disampaikan tadi yang saya cerita tentang anak saya yang mondok. Biarkan dia paham, tidak sekedar tahu. Aurat itu harus ditutup, itu hanya sekedar tahu. Bagaimana supaya paham? Hadapkan dia dengan fakta. Jelaskan kepada dia tentang kesesuaian dan hubungan antara ilmu yang dia dapatkan dengan fakta yang dia indra. Sehingga kemudian apa? Dia akan menjadi orang yang paham, tidak sekedar tahu. Termasuk gini yang kedua, orang itu nek sedesa nih misalnya ada program listrik masuk desa.
Nah, kalau propaganda yang dihembuskan nang bakul lilin. Lah nggih, nek bakul lilin ada program pemerintah listrik masuk desa kan sengit. Asalnya apa? Kayak lilinnya gak payu ada. Begitu ono listrik mlebu kan lilinnya gak payu. Bakul lilin akan mengatakan apa? Hati-hati, listrik nyetrum, nek kesetrum mati. Boleh. Apa yang akan terjadi mindset di orang desa itu? Wegah mlebu listrik. Asalnya berbahaya. Itu yang kemudian coba dilakukan oleh media saat ini, oleh orang-orang yang benci Islam saat ini, dengan menggambarkan apa? Islam fundamentalis, Islam garis keras, Islam radikal, pengajian dan sebagainya. Semua kemudian dipropagandakan buruk. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang Islam tidak cinta dengan keislaman kita. Ora gelem diundang ngaji. Ngono yo sing kula heran, ngono yo kiai ustaz mubalik ngono yo gelem melu-melu dadi corong kayak ngono. Jenengan ngati-ati nek melu pengajian ngati-ati. Kayak ngono diomongke nang kiai, nang ustaz nang mubalik nang ngarep panggung. Ya Allah ya. Orang yang seperti itu enggak pede dengan keilmuannya. Iya kan? Kalau dia pede dengan keilmuannya, dia mampu memahamkan jamaahnya, orang masalah. Jenengan arep mangan pengajian wis mangkat-mangkat wae. Jenengan wis gede tuwa, wis ngerti dialek ndi apik. Ya kok kuwatir. Mboten usah kuwatir, jenengan wis ngaji nang Subul Salam ngeten iki ngaji kali kula. Ngaji tong pundi mawon wis monggo mangkat. Wah. Loh, saya selalu menunggu kritik dari panjenengan dengan apa? Membuka sesi pertanyaan di setelah acara. Ini gak rawono takon, ini kula bingung rek. Dengan ngajine ning aku tok apa ngaji ning liyane. Nek ngaji ning liyane mosok ora ono beda-bedane babar blas gitu ya. Sampeyan jenengan pinter temenan. Lah kan sini. Saya selalu membuka ruang kritik dan ruang diskusi. Setelah saya selesai materi selalu tak buka. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Itu yang kemudian jadi itu semua propaganda dan itu bisa dimainkan, itu by design, itu sangat mudah untuk memprovokasi orang untuk tidak menerima sesuatu. Ini berikan maklumat yang negatif tentang sesuatu itu dan jejalkan terus menerus abendino. Wong kata para orang-orang pinter itu, katakan kebohongan itu 10 kali, maka kebohongan itu akan dibenarkan. Jenengan ngapusi dan konsisten dengan kebohongan itu 10 kali saja, kebohongan itu akan dipahami dan diterima oleh Allah. Tidak percaya. Ini yang kemudian harus dipahami dan ini harus kemudian benar-benar ditanamkan. Nah, lihatlah kemudian bagaimana kemudian orang yang paham dan kemudian orang yang sekedar tahu. Usul kula wis pun matur panjenengan sedaya. Wong sing jenengane kemudian paham niku mboten gampang terprovokasi. Tidak mudah untuk terombang-ambing ke sana dan kemari. Baik, kemudian orang yang kalau sekedar tahu niku masih kemudian terombang-ambing, masih kemudian mudah untuk diarahkan ke sana ke sini. Tapi kemudian orang yang sudah paham, maka kemudian lihatlah bedanya antara yang paham dan belum. Keputusannya berbeda, tindakannya pun berbeda. Islam luar biasa sebenarnya, tetapi jika pemahaman orang itu keliru, apalagi ada fitnah dari provokator, ya tadi Islam digambarkan mengerikan, radikal, garis keras, fundamentalis dan sebagainya. Ya orang-orang Mekah sebelum paham Islam, mereka memusuhi Rasulullah SAW. Mereka menganggap Rasul memecah belah umat. Rasul dianggap sebagai biang kerusuhan. Karena ketika Rasul berdakwah di Mekah, ada polarisasi politik antara yang mendukung, yang sudah paham terhadap Islam dengan yang menolak. Kan begitu. Dan itu yang sekarang dilakukan. Niku ritme kehidupan itu berulang Bapak Ibu sekalian. Berulang. Kanjeng Nabi niku yo mbiyen ketika dakwah awal-awal diisukan macam-macam. Memecah belah umat kan begitu kan? Memecah belah
persatuan kaum Quraisy waktu itu. Yang tadinya loyal terhadap berhala menjadi tidak loyal terhadap berhala. Memutuskan berhubungan anak dengan orang tuanya, memutuskan persaudaraan, kan itu terjadi dan itu difitnahkan kepada Rasul semua. Tapi apa yang Rasul lakukan? Konsisten, tetap berada pada alur yang ditentukan oleh Allah. Apa itu? Dakwah. Itu yang kemudian dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dan sekarang dilakukan oleh para pengemban dakwah kepada para pengemban dakwah. Katanya kemudian syariat Islam bisa memecah belah, bisa terjadi macam-macam. Untuk apa? Untuk melunturkan semangat dan tekad para pengemban dakwah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para pengemban dakwah? Konsisten. Sajek nyai. Pokoknya sih nek kula cekelane, sapa sing luwih ngeyel, itu yang kemudian akan menang. Aku luwih ngeyel pokoknya aku ngadeg jejeg di jalan dakwah. Luweh harus dikatakan radikal. Saya dulu ketika masih usia masih membara muda-mudanya begitu. Seandainya stempel radikal itu memastikan saya masuk surga, saya akan bangga dikatakan sebagai Islam radikal. Luweh. Itu yang kemudian berbahaya. Dan itu yang terjadi saat ini. Propaganda yang begitu luar biasa masif di media massa semuanya, baik elektronik, cetak, sosial media dan sebagainya. Islam garis keras apa meneh mau pilpres gitu ya. Ini mau pilpres, polarisasi terhadap umat Islam itu semakin digaungkan. Skadron itu menjadi istilah yang mentereng lagi. Mbuh cebong, mbuh kapret, mbuh gak ngerti, ketemu meneh ora gak ngerti. Itu yang kemudian terjadi. Itu yang terus digaungkan. Untuk apa? Anehnya kita sebagai umat Islam yang sudah berkali-kali seperti itu kan, dan itu sama sekali tidak menguntungkan kita dan justru merugikan kita, ya masih mau ikut alur itu. Masih mau mengikuti alur perpecahan yang didesain oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Dan itu terus kemudian digaungkan begitu. Ini yang kemudian harus diwaspadai. Salah pilpres jenengan jadi luber. Bebas rahasia. Wis rahasia. Gak usah memprovokasi orang lain dengan. Jenengan ngejak wong liya melu pilihane jenengan ngono, tapi gak usah kemudian ngelek-elek liyane. Nek kira-kira sekarang yang menjadi pertanyaan, nek kabeh elek ora ana sing apik milih apa? Orang akan mengatakan yang paling sedikit kejelekannya. Artinya apa? Artinya kita membiarkan kejelekan itu memimpin walaupun sedih. Apakah itu benar dibenarkan oleh? Silahkan berpikir masing-masing. Kita itu selalu dikungkung oleh pilihannya apa? Yuk kemarin kasusnya misalnya pada saat Pak Ahok. Pilihannya kan cuma dua. Apa? Mending pemimpin muslim tapi korupsi atau pemimpin non muslim tapi tidak korupsi. Memang semua pemimpin muslim itu mesti korupsi kan? Kenapa tidak ada pilihan ketiga, yaitu pemimpin muslim yang tidak korupsi? Kenapa harus dipolarisasi selalu dua? Supaya apa? Supaya jelas, bedanya ini jelas. Intimidasi terhadap diri kita itu menjadi besar sekali. Sekarang kemudian praktek politisasi agama. Ada masalah apa sih? Memang terus kemudian Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam yang kemudian sempurna. Kemudian Islam tidak pernah berbicara politik. Lah. Lalu kenapa ada kalimat politisasi agama? Secara kemudian real Islam itu sempurna dan di dalam kehidupan ini ada aspek politik, lalu orang-orang Islam berbicara politik, lalu kemudian dengan gampangnya mereka mengatakan politisasi agama. Tidak bisa begitu. Itu polarisasi yang kemudian coba dilakukan oleh tidak percaya. Orang Islam tidak percaya dengan keislaman. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, biasa mau. Ini Kanjeng Nabi harus tahu. Kanjeng Nabi kan uswatun hasan, contoh yang terbaik. Jadi kemudian apa yang kita rasakan, mesti Kanjeng Nabi tahu ngelakon, pun mesti. Dilema apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan ini,
Wis mesti enten contohnya saking Kanjeng Nabi. Mulane ngaji ben ngerti kayak ngono juga berarti ora gelem ngaji. Dan saged ngertos Kanjeng Nabi kisah Kanjeng Nabi ket A sampai Z niku saking pundi niku saking ngaji. Gua yang gak karu-karuan. Engko nek ora ngajine sregep ngono radikal ya. Nggih, pinter aja. Membuat kita bimbang dan khawatir dengan keislaman kita. Apa relevansinya dakwah pemahaman dengan kondisi umat saat ini? Dewasa ini, dakwah Islam itu luar biasa. Gegap gempita di mana-mana. Banyak majelis kajian, seminar yang diadakan dengan meriah. Tidak hanya di alam nyata, dakwah di dunia maya itu kemudian juga sangat luar biasa. Sekarang dakwah itu menjamur luar biasa. Tapi apakah itu berbanding lurus dengan pemahaman umat dan kemudian tingkah laku umat menjadi berubah? Ternyata sangat kecil. Kenapa dakwahnya gegap gempita, meriah luar biasa, tapi tidak membawa efek perubahan kepada umat? Karena mereka cuma memberitahu dan tidak memahamkan. Wujudnya nggak bentuk pemahaman. Tapi ternyata umat minim perubahan. Korupsi semakin menjadi-jadi, riba juga semakin merajalela, zina di mana-mana, umat semakin hubud dunia. Something wrong, ada sesuatu yang salah dengan dakwah yang gegap gempita. Maksiatnya juga semakin meriah. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Kan aneh gitu. Kudune dakwahnya semakin luar biasa, perubahan umat itu semakin luar biasa. Ternyata tidak begitu yang terjadi sekarang. Ini yang kemudian menjadi lengge. Masjidnya nang ngendi didandani. Sing ramah orang ono asene dadi ono asene. Ning jamangae alhamdulillah. Jadi kemajuan. Iya, sing maune 3 soft dadi 2 soft kan maju kan. Sing maune 2 soft dadi sesop kan maju nih. Kemajuan nih. Wis kalau kaya Ramadan awal-awal wis masjidnya kurang-kurang. Nah iya sing dibiji pas awal terus tak masjidnya niki masjidnya kira ngompo. Nek Ramadan niku kemudian bludak-bludak. Awal jejel tekan akhir ora. Tekan tengah-tengah kari separo ning temenan ini. Bilang ini, lo pembangunan masjid di mana-mana terjadi, fasilitas dilengkapi, yang tadinya nggak ber-AC jadi ber-AC, yang tadinya nggak berkarpet jadi karpetnya empuk luar biasa, mencoba memberikan kenyamanan kepada para jamaah. Ini alhamdulillah, sih. What happened? Ada apa ini? Mau ada apa dengan umat Islam saat ini? Itu ada apa? Ada yang salah gimana? Yang salah adalah di pemahaman. Karena apa? Perilaku itu berubah ketika pemahaman itu berubah. Tambah paham itu akan semakin baik. Ming tambah ilmu, tambah teori, makin blangsak, gak karu-karuan. Karena gak paham. Yo ilmunya sundul langit, ngasih orang hidup bumi ya. Ini yang menjadi masalah. Materi dakwahnya tidak proporsional. Nyuwun sewu, niki nyuwun sewu sangat. Nyuwun sewu kan pisan. Oh ini jenengan mangkat acara mulutan. Materinya kan wajib kan biyen jenengan cuwilik tekan sering jenengan tumpul ngene. Wajib. Lho, niku salah napa bener? Ya bener, materine gak salah. Lha materine mboten salah. Ya ini mboten salah. Nek rajaban bahas niku mawon mboten napa-napa ning tolong digawekno tempat pengajian atau forum pengajian yang membahas materi lain di dalam keislaman. Tolong niku lho. Mboten napa-napa rajaban nguludan materine ajeg niku mboten napa-napa. Saestu niku apik. Sae ning temenan. Ning kiyaine takmire tanggung jawab. Lah wong nek gur paham masalah rajaban, masalah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mabur ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa munggah Sidratul Muntaha. Ngono tok.
Apa terusane? Bagaimana kemudian masyarakat kemudian bisa paham? Buru kayak gak ngerti wujudnya kok apa? Saya itu materi yang bagus, itu materi yang baik. Tidak ada yang salah dengan materinya. Mboten enten sing salah tentang kiainya dan ustadznya. Tentang menyampaikan materinya nggak ada yang salah. Dan itu baik-baik. Itu kebaikan, itu kebaikan. Ning tolong umat itu, jamaah itu, masyarakat itu butuh pemahaman yang lain di dalam sisi kehidupan Islam. Tolong diulang. Kiai ini gelem mulang jenengan sing gak mangkat. Kan repot. Ngono kiai ini tak ucek-ucek, jenengan kudu mulang. Wis kadung temangkat mulang jenengan sing ora mangkat. Wangel lho. Nemoni jenengan karo kiai wangel ora karo-karoan. Nggih. Ono masyarakat luar biasa semangat kiai ini wegah. Kiai ini semangat masyarakat yang jodra. Malah dudul. Wangel lho, Sak. Monggo jenengan niku mbok ngaji sing salahku sing ngomong ngaji gak usah akeh-akeh. Maksudnya kula niku nek ngaji mboten akeh-akeh, nek kira-kira jenengan cukup niku nggih mboten apa-apa. Nek jenengan nek krasa kurang niku nggih kudune ngaji ngoten lho maksudnya kula. Jadi ketika saya mengatakan kalimat ngaji niku mboten usah sering-sering. Niku maksudnya nggih jenengan ora kemudian tak larang mangkat ngaji terus niku mboten. Nek jenengan krasa kurang, monggo mangkat. Nek jenengan krasa cukup, tapi kudu teraplikasi dalam hidup. Ngoten lho maksudnya kula. Wah, jadi tak kandhani ilmune kan. Dengan kudune belajar dhewe gak bocor-bocoran ngene. Ngoten niku. Niku yang kemudian tolong dipahami begitu. Jadi materi dakwahnya yang proporsional. Sing diwulangke nggih. Nyun sewu, ning temenan iki, ning teman. Kula niku ngaos nang pondok niku. Kula ngaos nang pondok. Sejak kitab Safinatun Najah. Duror takrib. Ini ku ngajine temenan. Tetep dari awal bab al-ma. Bab toharoh niku urutane ngajak. Munggah. Ibadah makhluk semua. Niku sae. Asale napa? Kewajiban seorang muslim bersyahadat niku salat memang. Jadi membahas toharoh, banyu, lebu, tayamum, niku urutane adus, niku urutane mesti. Dan niku penting. Niku harus. Niku kudu mboten cukup di situ. Maksudnya kula niku mboten cukup di situ. Mbok diulang liyan. Mbok jenengan ngaji liyan, mboten oleh teng pondok mriku nggih kemudian jajal. Ngoten lho, maksudnya ditambahi ilmu. Niku saya niku apik. Materinya yang kemudian harus dan materinya itu yang mengikuti zaman. Artinya gini. Kadang Pak Kiai niku seneng kula dengan Syekh Maimun Zubair di situ. Beliau itu maklumat sabiqahnya itu luar biasa. Update terhadap maklumatnya itu pintar. Karena beliau memang berkecimpung di dunia politik praktis itu beliau berkecimpung. Sehingga maklumatnya tentang up to date-nya kasus-kasus yang kekinian itu beliau memahami. Sehingga ketika mulang niku nggih contone niku yang kekinian mboten contone ket zaman Kanjeng Nabi terus. Lah sing kedadian teng zaman Kanjeng Nabi kudu ditarik zaman sekarang itu rada abot. Tapi nek mencoba menjelaskan menghubungkan fakta sekarang, kemudian menjelaskan fakta Kanjeng Nabi dulu seperti apa, kemudian itu dijembatani, itu jadi kita klik. Wong sakniki kita membahas tentang narkoba. Hukumnya haram nopo? Niku be angel. Asale napa? Nang zaman Kanjeng Nabi mboten enten sabu-sabu niku mboten enten. Ganja niku mboten enten. Kokain itu ndak ada. Jadi Kanjeng Nabi kabeh munine khomer. Mboten enten topi miring mboten enten. Manson nggih mboten wonten. Merek-merek itu enggak ada. Itu enggak ada. Itu yang kemudian makanya di dalam menggali hukum itu sumbernya ada 4. Teman-teman Nahdiyin itu mengambilnya 4. Apa itu? Quran, Sunnah, Ijma,
Kias. Jadi ngambil Quran, ngambil hadis, ngambil ijma' sahabat. Ijma'nya ijma' sahabat nggih. Mboten ijma' masyarakat, ijma' masyarakat wae. Mulane kemudian lah nggih, mulane slogannya itu nyun sewu. Slogannya niku nggih ini baik. Lagi-lagi saya baik. Slogannya itu kemudian ngikuti yang banyak. Pokoknya nek ngikuti sing akeh kesasar. Asale terlalu banyak. Wong sing mlebu jahanam niku lho ya akeh. Nek jenengan nek kon voting niku wis voting isine sing akeh penjahatnya ya insyaallah kejahatan jadi halal. Ini yang kemudian harus dipahami betul. Jadi kemudian pemahaman difahamkan, bukan sekedar kemudian gini kok nek ngambil keputusan kaken voting niku bahaya. Buntu voting. Wah. Berat urusan. Makanya harus ada solahiyah. Ada orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan itu harus ada. Tidak semuanya bisa di-voting. Antara hak dan batil itu harus diputuskan bukan di-voting. Nek hak kalau batil di-voting, insya Allah hak itu jadi tidak berlaku. Ini tenan ini. Buktine napa buktine? Cetha welo-welo. Indonesia niku komunitas kaum muslimin terbesar di dunia. Wong Islame paling akeh. Apa kemudian memastikan syariat Islam jadi boten riba sing lakoni wong Islam. Iya. Artinya yang banyak itu pasti membawa kebaikan? Sama sekali tidak. Kudune karena Indonesia banyak orang Islamnya, harusnya kebijakan-kebijakan pro Islam itu selalu menang. Logikanya begitu. Faktanya dan kenyataannya sama sekali tidak. What's wrong? Salahnya di mana? Salahnya apa? Bangsa ini salahnya. Kenapa didominasi oleh umat Islam? Tapi kemudian Islam itu dijadikan bahan injak-injakan luar biasa. Yusuf wono wong percaya karo nabi anyar ki yo wis ono. Tekan spray ni mau ya. Iya, dik tenan. Heran wong ono ngaku Imam Mahdi ngono yo ono sing ngandi lho. Jan. Kayak kon litak temenan. Jadi itu yang kemudian artinya jumlah yang banyak itu sama sekali tidak memastikan dan tidak kemudian menjadi dalil untuk menangnya sebuah kebenaran. Sama sekali. Makanya kemudian ini yang menjadi PR bagi kita sekarang. Kemudian yang kedua sebabnya apa? Cara berdakwahnya yang kurang efektif. Cara dakwahnya. Saat ini dakwah kebanyakan dilaksanakan dengan mengadakan kajian umum dengan jumlah yang sangat besar. Ya ini. Nek wonge wakeh kados niki terus, kula nggih bingung. Bagaimana saya memastikan kualitas para sahabat yang hebat itu kualitas para sahabat yang ngaji dengan Kanjeng Nabi di Darul Arqam jumlahnya pinten? Mboten kata. Mulane wingi niku kis harapan niku 5 sampai 10 per kelas. Wah kelasnya wakil kados niki, kula bingung. Arep tak penggak, adi mangkat ae kula seneng, kula dadi ra mangkat. Ora dipenggak kula sing bingung. Karena apa? Diskusinya jadi lebih hidup. Kula le backup niku jadi kepenak. Nah niku sing dadi PR jenengan. Pokoknya ngesuk kis yang kedua sing mulang jenengan. Ora aku. Ngesuk ra mangkat ngaji kula mboten sih. Kula serba salah ning ngene iki, Guys. Piye ngene iki, Guys? Jenengan tak weden-wedeni wedi temenan kula sing bingung. Kula niku niate meden-medeni niku jenengan gek tangi, gek semangat. Gek nek wedi temenan kan mlayu jenengan ya. Iya. Luwih lah suwe jenengan urusan iki karo sialan. Astagfirullah. Karena niku cara dakwahnya yang kemudian kurang efektif.
Tidak salah, mulane kan kula tahu cerita. Kiai nek temenan niku. Iya. Bareng asar niku santrine kuwabe dikumpulne dadi siji. Ning temenan sing dijek ngaji bar magrib mesti kalah. Sing dijek ngaji bar isya tambah kalah. Sing ngejek tahajud bareng paling kali papat kok. Niku santri sing temenanan niku sing diulang tekan bar tahajud tekan subuh. Niku santri sing temenan. Sing esuk menerima tongkat estafet kealiman seorang ulama. Sing bareng asas semua akeh banget niku wis dadi umat. Disungki nang wong papat sing dikurang tekan subuh. Nek Pak Kiai niku kadang kados niku. Mulane ngilmune kadang niku. Pak Kiai niku nek sare kapan? Bar subuh. Padahal bar subuh sae mboten biasa. Mboten sae. Tapi nek Pak Kiai mulang nampa tamu niku tekan subuh. Mulane kadang nek Pak Kiai niku nek angel ditemoni niku nek enjing. Asale napa? Istirahat mereka. Nah, jenengan nek mertamu teng Pak Kiai napa enjing? Gelem nemoni turun. Gelem nemoni kan bar zuhur ngasar tekan esuk mboten napa. Jadi kemudian mulang niku mulang ngaji nggih lho. Nek pernah mengalami di pondok pesantren niku terus niku. Mulang buah. Nggih misalnya santri Lirboyo niku beribu-ribu. Tapi lihat berapa orang yang kemudian benar-benar dengan kualitas Lirboyo. Sekali bermisal. Santri sarang Rembang itu akeh banget. Tapi sing netes niku bagus. Sing netes niku bagus banget. Liyane apa ora netes? Netes sak durunge pas ngene. Mubiar. Ndok nek netes sederenge kudune durung selikur dina niku kan mubiar. Mboten dadi kuthuk ta? Lah sing netes dadi kuthuk apa sing iso dadi pitik napa? Kan kuthuk. Lah nek sing sindok napa sih? Mboten. Nek pecah sak durunge dadi kuthuk niku kan dadi ndok digoreng ilang dipangan ilang. Neng sing netes dadi kuthuk sing njeng dadi pitik kan nek netes dadi kuthuk mboten dadi ndok goreng apa ndok godhog ya. Begitulah. Sehingga kemudian ini sing dadi masalah nggih, belajar Islam itu kemudian via sosmed tepatkah? Nggih, nek krungu maklumat ngene wow. Nek ming sekedar informasi jenengan golek saking niku, tapi harus di cross check. Jenengan kedah ketemu ulama, jenengan kedah ketemu kiai. Pak Kiai kalau begini niku nonton Facebook wonten berita niku cek napa terus napa. Itu harus dikonsultasikan, itu harus diklarifikasi. Jadi nek jenengan dilek napa sing tentang sosial media dilek nggih kleru. Iku lho nggih nate enten kiai itu kan kondo. Pokoknya saiki santrine Mbah Gogel karo santrine YouTube. Jamaah Facebookiyah ngoten ae. Kayak niku wis ora nggih bener mboten enten sanate. Ilmu niku kudu enten sanate. Nek mboten enten sanate kesasar. Mulane golek sanat. Cari sanat harus cari sanat. Mboten enten sanate. Dan nggih. Niku penting sanat teman-teman. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, kurangnya interaksi positif antara kiai kalih santri. Niku yang kemudian jadi yo kiai ini yo kadang nyuwun sewu yo enten asale enten. Kiai niku sing rada bila hormat niku yo wonten. Senangane dicucuk tangane niku. Nggih kena nyucuk tangan kiai niku sae. Kula mawon niku. Kula mawon gurune kula, maksudnya gurune kula sing biyen mulang Iqra dugi sak seniki kula ketemu tetep tak ambung tangan. Asale napa nggih kula saged alih baktan niku nggih saged. Kula mboten kemudian kiai-kiai gede kemudian mboten maksudnya mboten kula sing tak cucup tangan niku nggih sing riyen tau mulang kula niku temenan. Gurune kula sing mboten gelem dicucup tangane setunggal jupis iki. Jian moh temenan. Saking kepengine kula mboten. Saking kula kepengine maksudnya, nggih saya orang yang kemudian mempercayai itu, berkait guru ridhani guru niku kemudian
hikmahnya ilmu yang saya dapatkan dari beliau itu karena ridhonya guru dengan ilmu yang beliau berikan kepada saya, dan takdim saya dengan guru saya itu harus begitu. Tapi bagi orang yang tidak, saya juga tidak masalah. Mboten kudu, memang mboten kudu. Nyucup tangan kiai ini mboten kudu. Pun biasa mawon. Jadi kemudian ya itu, kalau saya tidak setiap kemudian, tapi sungguhan tahu mulang mulo, walaupun mulang mulo mulang Fatihah, gedene mulang alif bata. Temenan juga seperti itu. Ketemu sebelum mboten nolak, dikongkon apa mau. Nah, itu yang kemudian terjadi. Maka harus ada interaksi yang intens. Dan dengan itu nek kali gurune niku rada sering takon niku mboten ana. Ya kan nek Gus Bahat niku cerita wis ono kiai niku jere saking tawadhuke. Niku kondene kula janjane nggih saged jawab. Tapi kula pengen tawadhu teng jenengan tak takokke jenengan piye. Janjane ya ora ngerti temenan saya. Alasan tawadhu. Kemudian itu ya, kemudian makanya ilmu memang harus bersama. Terus bagaimana menyikapi situasi ini, menyadarkan umat untuk mempelajari Islam sampai paham, benar-benar sampai paham. Kemudian jenengan, kalau jadi ku wau kula matur, ngaji mboten usah sering-sering ini kan jenengan diulang pisan terus paham itu. Monggo kemudian asale kula kan mboten ngertos. Jenengan kan yang tahu dan mengukur diri panjenengan masing-masing. Lah kula nek kongkon jenengan kan lebih berbahaya ketika kula kondo ngaji niku sing sering niku lebih berbahaya daripada saya ngomong ngaji niku mboten usah sering-sering. Niku jauh lebih berbahaya. Lah jenengan kan malah kemudian lha ngopo jere kon ngaji sering-sering wegah nyambut gawe wegah ngopo-ngopo guru ngaji tok niku tambah salah kula. Mulang kados niku kula tambah salah. Walaupun kula kandha jenengan ning temenan prakteke ngajine guru seminggu sepisan, niku jauh lebih baik ning sing penting konsisten. Insyaallah tekan jenengan. Ora ketang timik-timik niku mesti tekan ilmunya. Ning jenengan kepengin termotivasi maksudnya kepengin segera mengetahui tentang ilmu atau tidak, itu jenengan yang bisa ngukur. Monggo kemudian Nah, ini yang kemudian monggo. Saya benar-benar berharap jadi yang namanya dakwah pemahaman itu kemudian tujuannya adalah memahamkan, terus tidak mudah terprovokasi, tidak boleh dengan kekerasan. Dakwah itu tidak dibenarkan menggunakan kekerasan apapun alasannya. Betul Pak? Itu tidak dibenarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Betul nanti kapan Kanjeng Nabi dakwah dengan kekerasan? Betul. Nek lingkupnya artinya aktivitasnya dakwah, bukan jihad. Bukan jihad. Dakwah Kanjeng Nabi bukan tahu dengan kekerasan. Pun didakwai Kanjeng Nabi dengan kekerasan. Bukan ada. Berikan satu contoh kepada saya. Tidak akan bisa ada yang kemudian mencontoh. Pun dengan dakwah dengan kekerasan itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Nah ini yang kemudian harus dipahami. Jadi dakwahnya harus bersifat memahamkan. Ciri dakwah pemahaman itu ngajak mikir, ngajak orang berpikir tentang ilmu Islam. Niku dakwah pemahaman. Mengaitkan materi yang disampaikan, memberikan contoh dengan fakta real di tengah lapangan. Itu namanya dakwah pemahaman. Ini yang kemudian harus dipahami. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, saya harapkan panjenengan kemudian konsisten di dalam ngaji dengan 10 salam. Karena benar-benar konsep yang diusung oleh 10 salam mencoba untuk dakwahnya itu pemahaman. Mulane kula kan tahu matur teng awal-awal niku. Pokoke efek ngaji melu ngaji kula niku mumet bae. Sepaneng. Asale napa? Saestu kula memang ngajak jenengan mikir tenan. Nggih kula janjane nggih mboten pas nek kemudian kula mulang Bu Suhar kan. Tapi itu yang dan itu tidak ada masalah. Wong Kanjeng Nabi ditekani wong sepuh. Ditekani wong sepuh, tuwa, wuta, umahe adoh. Kemudian Kanjeng Nabi kula niku pun tuwa. Mripate kula mboten weruh, pun wuta. Kula urip dhewe.
Umay kula adoh saking masjid. Napa kula pareng pamit mboten jamaah. Kanjeng Nabi krungu adzan kok. Nggih mireng. Mangkat pun niku Kanjeng Nabi tegel napa? Nek kita manusiawi, Kanjeng Nabi tegel temen. Tapi kan kita nggak tahu setelahnya apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lho kongkon sahabat, dia dikancani arep makan. Wonten mbah-mbah sepuh ya Kanjeng Nabi napa ngenjang wong tuwa kados kula saged mlebu swarga. Kanjeng Nabi gek jawab mboten teng swarga mboten enten wong tuwa kados jenengan. Gek nangis gugu ae. Lah nggih. Nek nangis gugu, lho aku jamaah habendino terus makat ngaji gek Kanjeng Nabi pondok ning swarga gak ana wong tuwa kaya aku. Lho nangis gugu ae. Nah itu Kanjeng Nabi maksudnya jenengan ngenjang teng swarga dadi momen yang niku guyone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nate ngapusi. Jadi apa? Ketika orang tua itu guguk nangis dikandani Kanjeng Nabi ngasen nang swarga ora ana wong tua kados niku. Kan dheweke dadi mikir, akalnya jadi hidup. Maksudnya jenengan napa lha kula pun jamaah teng jenengan ben dina napa gangsal wekdal nggih kula nderek jamaah jenengan kula nderek ngaji jenengan kula lha mboten maksiat lha kok jenengan malah ngendika kula mboten saged mlebu swarga. Ya kan jeneng Nabi sing ngomong jenengan ra mlebu swarga sapa? Kula kan ngomong ora ana wong tuwa kaya jenengan ning swarga ae. Dan jenengan ngesuk ning swarga didina meneh. Itu yang kemudian membuat dia kemudian berpikir, jadi kepengen takon, jadi minta penjelasan sama Kanjeng Nabi. Akalnya jadi hidup. Begitu yang kemudian dakwah pemahaman, memahamkan orang, memancing orang untuk bertanya selanjutnya. Dan itu yang tidak berhasil saya lakukan di sini. Sengit loh ya. Jenengan iki kesempatan tekok gak tahu-tahu. Nggih, ngaten Bapak Ibu sekalian materi tentang dakwah pemahaman. Jadi ke depan jenengan kira-kira dakwah niku nek ngajak wong niku dipahamkan, bukan dikongkon. Kongkon niku kenging. Ning jenengan harus selanjutnya harus memahamkan pentingnya apa, hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Itu dijelaskan semuanya. Termasuk tamputraning jenengan kongkon jamaah kongkon tok gak difahamkan. Ingin dadi robot niku bocah. Niku menungso niku. Senes robot. Jenengan maka jamaah mboten difahamkan jadi robot iki bocah nek mboten dikongkon jenengan mboten tenang ya. Biarkan dia berjalan karena dia paham. Jenengan ora kesel ngongkon bocah yang temandang jenengan seneng. Lambene ora kaken dosa kan. Dakwah itu pemahaman kepada siapapun, pada anak, pada tetangga, pada suami, pada istri dan sebagainya. Jadi mulai sekarang dakwah yang jenengan usung harus dakwah pemahaman yang tujuannya adalah memahamkan orang, tidak sekedar memberitahu orang, tapi memahamkan. Ilmu jenengan sampaikan, contoh fakta di tengah lapangan jenengan perlihatkan. Lalu jenengan bantu dia untuk menyambungkan antara ilmu dengan fakta. Mulane nek dakwah niku kiai ne rada sok suci ngoten niku, wangel. Kaya kiai ini suci-suci ya mau. Mulane kemudian nih kiai maksiat itu biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Monggo ada yang bisa didiskusikan, saya persilahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.